Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Bapak. Ku cinta kau, kasih-Mu nyata dalamku, hidupku dalam tangan kasih-Mu. Sejak saat ini sampai napasku berakhir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu menjadikan mataku dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, Kau Tuhanku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam, ku cinta Yesus Pak Tuhan kita. Kasih-Mu yang nyata dalamku, hidupku dalam tangan kasih-Mu. Sejak saat ini sampai napasku berakhir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Separuh hidupku Kau sedia.
kasih Bapa. Firman-Mu yang mengubah kami Tuhan. Kami tahu di tempat ini Tuhan, isilah setiap anak-anak-Mu Bapa. Kau kuatkan kami kembali Tuhan. Firman-Mu yang selalu menopang kami Yesus. Mari kita katakan dari hati kita. Firman-Mu berkata Kau selalu beserta denganku. Firman-Mu berkata Kau, amin, benar Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Ku mau bersama-Mu Tuhan. Kau penolongku, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kau mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat rohku, dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku. Baik, kita sama-sama katakan, Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
bawa hidupku Tuhan. Paling dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu Tuhan. Kita katakan Dia dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada kekuatan yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita muliakan dan kita tinggikan dari hati kita yang paling dalam.
tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Kuduskan kami Bapa. Semua tubuh kami dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita percaya berkata amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu dari kitab Yosua pasal 16. Yosua pasal 16 ayat yang pertama. Saya akan baca, saudara ngikutin. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jatuhnya Yeriko. Bagaimana tembok yang sangat kokoh bisa jatuh? Bagaimana kehidupan yang mapan pada waktu itu bisa kalah oleh satu bangsa yang kecil, bangsa yang keluar dari pembuangan, masuk ke tanah Kanan di mana mereka belum punya apa-apa. Kalau dari sejarahnya Bapak Ibu, kota Yeriko ini terkenal sangat kuat. Kalau kita perhatikan bagaimana sebelumnya orang-orang mengintai tentang keadaan di Yeriko ini, pahlawannya gagah berani, hebat-hebat luar biasa. Sampai orang-orang yang mengintai pada waktu itu ketakutan, mungkinkah kita bisa menang? Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang keras menjadi hancur. Karena Yesus, karena Tuhan Allah mereka mengatakan itu. Saudara, sering sekali cara pandang kita tentang sebuah kehidupan atau cara pandang kita tentang Tuhan sering sekali menjadi gendala besar untuk membuktikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika Tuhan mungkin menjawab pergumulan kita, kita mengatakan mungkin enggak? Bisa enggak? Jangan-jangan enggak bisa. Jangan-jangan Tuhan itu tidak mempertimbangkan tentang kekuatan atau tentang keadaan yang sesungguhnya. Sehingga sering sekali kita terjebak dengan logika-logika kita. Artinya bahwa kita tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam diri kita kalau kita tidak punya ketundukan? Bagaimana bisa bekerja cara Tuhan yang besar dalam hidup kita kalau kita banyak pertimbangan? Ini logika yang gak masuk akal. Tuhan bilang kau kelilingin 7 hari lamanya, hari ke-7 kau 7 kali keliling. Dan dia akan roboh.
Kalau seorang Yosua berpikir tentang logikanya, mana mungkin. Orang kalau memecahkan tembok dengan apa? Dengan palu, dengan alat, dengan sebuah kekuatan yang besar untuk hancur. Kalau sebuah tembok itu besar, kuat pertahanannya, berarti orang di dalamnya akan jauh lebih kuat lagi. Ada dua tantangan yang dihadapin, tembok dihadapin, orang-orang di dalam dihadapin. Kalau ceritanya selanjutnya di bawahnya apa? Gagah perkasa pahlawan-pahlawannya. Tetapi Tuhan memberikan itu semua kepada Israel. Kalau kita lihat cerita selanjutnya apa? Roboh. Saudara, satu pertanyaan. Kenapa kuasa itu tidak bekerja dalam kehidupan kita? Kenapa tidak terjadi sesuai dengan apa yang standarnya Tuhan? Kenapa kita susah untuk menerima cara-caranya Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena kita masih berjalan dengan apa yang kita pandang dan kita pikir baik. Mungkin kita dalam sebuah pelayanan juga kejebak juga. Oh, yang baik itu seperti ini. Oh, seperti ini. Tapi satu hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudaraku, pelayan-pelayan di gereja Tuhan Indonesia ini. Ketika kita memandang semua pelayanan kita sudah baik, kita melakukan sesuatu yang baik, apa hasilnya? Apa dampaknya? Kalau secara logika, segala sesuatu masuk dalam standarnya Tuhan, maka Tuhan hadir, lalu Tuhan mengubah, lalu Tuhan membukakan jalan, maka Tuhan memberkati banyak hal. Apa yang kau kerjakan berhasil. Apa yang kau lakukan berhasil. Tapi sebuah pertanyaan besar. Kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan standar Tuhan. Apa hasilnya selama ini? Ragu masih? Ketakutan masih? Kekhawatiran masih? Gampang tersinggung masih? Sakit hati masih? Artinya kita gagal mengikut Yesus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus masuk kepada sebuah standarnya Tuhan. Kita tidak bisa sama dengan jemaat yang umum. Seorang pelayan harus hidup dengan kerendahan hati. Tapi kadang-kadang kita masih ingin disembah, ingin dihormatin. Saya kan pelayan, kamu kan jemaat biasa. Saya pendeta, kamu kan jemaat biasa. Kadang kita kejebak dengan itu. Bagaimana kita bisa melihat cara Tuhan yang ajaib kalau kita masih bekerja dengan cara pikir kita? Saya selalu mengadakan sebuah percobaan dalam hidup saya. Ketika saya mengikut Tuhan, kok hasilnya begini? Saya lihat kembali, apa nih yang salah Tuhan? Saya ubah lagi, saya lihat lagi. Saya mencari terus sampai ketemu yang tepat. Karena dalam melayani Tuhan, bukan bicara standar yang sudah kita pahami selama ini. Tetapi cara melayani Tuhan adalah apa yang Dia mau. Kalau kita tidak melayani Tuhan dengan apa yang Dia mau, apakah Tuhan berkenan? Tidak. Apa yang kita harus lakukan? Tanya Roh Kudus, Tuhan apa yang harus kulakukan hari ini untuk menyenangkan-Mu? Supaya kita tidak terjebak dengan pola pikir kita, cara kita seolah-olah bahwa cara itu betul. Saya bukan penganut teologi sukses, tetapi saya mempercayai segala sesuatu orang yang tinggal dalam Tuhan, hidupnya akan dipulihkan. Amin. Banyak kan? Saya tidak percaya dengan sebuah penderitaan, saya tidak percaya dengan sebuah kesulitan. Kalau kau tinggal dalam Tuhan.
Karena kita sudah sama-sama tahu, semua pintu tertutup, hanya satu pintu yang gak tutup, itu apa? Yesus Kristus. Cuma persoalannya adalah banyak orang tidak masuk ke pintu itu. Lalu mengatakan bahwa ini adalah salibku. Lupa bahwa harusnya datang ke pintu itu. Karena Tuhan sudah menawarkan hal yang paling mendasar. Datanglah kepadaku hai semua engkau berbeban berat, itu engkau akan ku ringankan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Pikulah kuk yang kupasang, dan dia bilang ringan adanya. Tidak ada keberatan. Tidak ada penderitaan. Tetapi seringkali kita gagal masuk ke area itu. Karena kita selalu hidup dengan pola kita, cara kita. Sebagai seorang pelayan, Tuhan minta kita merendahkan hati kita tiap-tiap detik. Tuhan, kau mau apa dalam hidupku? Kadang-kadang kita mau mengkeep semuanya. Kita mempertahankan banyak hal, mempertahankan idealisme kita, mempertahankan prinsip-prinsip kita, mempertahankan banyak hal, dan kita kehilangan Tuhan. Kita pikir ini jalannya, ternyata tidak. Bagaimana kita bisa hidup dengan totalitas melihat keajaiban yang Tuhan berikan kalau kita tidak pernah masuk ke dalam? Mungkin banyak orang merasa saya sudah masuk ke dalam, so apalagi yang saya lakukan? Hasil akan ada. Tidak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 5. 2 jawabannya. Dan Tuhan itu pasti. Kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan suamimu atau istrimu buruk, ketika kau bilang, tolonglah ambil teh itu, ambil aja, pasti begitu. Betul? Kalau kita punya hubungan seseorang yang buruk, pasti dia sudah malas, ogah. Ambil aja sendiri. Kau kan punya kaki, punya tangan, punya mata, ambil aja sendiri. Tapi ketika kita punya hubungan yang mesra, maka kita akan tahu mengenal pasangan kita apa yang dia mau, dan itu yang kita lakukan. Kita akan tahu. Kita akan mengenali, oh jam sekian dia suka kopi atau suka teh, kita akan siapin. Kenapa? Semuanya karena ada hubungan yang mesra. Kalau enggak, kita enggak akan melihat apa-apa. Hubungan itu membuat rasa percaya yang kuat timbul dari dalam hati kita. Kalau itu tidak punya, makanya kita ragu. Misal saudara, ada orang, mungkin pasanganmu dulu sebelum menikah misalnya ngajak makan bakso. Yuk makan bakso. Kita pergi. Kenapa kita berani? Apa kita nggak takut nanti saya dibunuh, dikulitin atau mutilasi? Bisa kan? Tapi kenapa kita berani datang? Karena kita tahu bahwa orang ini mencintaiku dan aku mencintai dia. Ada hubungan yang kuat sehingga kita tahu bahwa orang ini memberikan yang terbaik buat kita. Tidak akan melukai kita. Tapi ketika hubungan itu tidak ada, inilah yang banyak orang kejebak. Makanya saya mau katakan, kesusahan itu adalah produk pikiran kita. Yang sering sekali kita entertain. Mungkin gak ya? Mungkin gak ya? Bisa gak ya? Tuhan mau gak ya? Padahal Tuhan sudah menawarkan satu jalan yang paling menarik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan menawarkan jalan yang hidup, bukan jalan yang buntu dan mati.
Tapi kadang kita tidak mau masuk ke jalan itu, kadang kita tidak mau ikut jalan itu. Kadang kita tidak mau menemukan jalan itu sehingga kita tidak bisa masuk dan sampai ke tujuan dengan cepat. Saudara tahu eskalator yang di mall mana lebih cepat? Saudara naik itu atau jalan kaki sendiri? Masuk eskalator pasti. Kita naik, semakin kita jalan semakin cepat nyampenya. Tapi banyak orang, enggak lah, saya harus setia dalam penderitaan saya. Padahal Tuhan tidak mengatakan, kau menderita ya. No. Tuhan tidak pernah katakan, kau lahir akan menderita. Kecuali ada yang Tuhan tentukan. Tapi pada umumnya, Tuhan bilang, rancanganku damai sejahtera bukan kecelakaan. Tapi kita bolak-balik kecelakaan. Naik sepeda motor jatuh, di kamar mandi jatuh, di mana-mana jatuh. Lalu kita bilang, saya pelayan Tuhan, saya lagi diuji oleh Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, bagaimana bisa kita mendapatkan sebuah ujian kalau kita tidak pernah jadi murid? Bagaimana kita dapat ujian kalau kita tidak pernah mau belajar tentang Tuhan? Bagaimana kita dapat ujian kalau kita tidak masuk dalam standar yang harus wajib diuji? Makanya kita bilang, kau dicobai oleh dirimu sendiri, bukan Tuhan. Ketika orang belum hidup dengan totalitas yang kuat dengan Tuhan, belum hidup dengan sepenuh hatinya, belum menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya, bagaimana dia katakan dia diuji? Ada standar. Orang kan sebelah ini Bapak Ridwan ini orang olahragawan. Seorang yang ingin bodinya bagus, pasti ada standar olahraganya, iya kan? Mungkin satu hari, bilang berapa Pak? 1 jam olahraga untuk ngurusin badan? Sejam mungkin 2 jam. Terus ada tiba-tiba orang mengatakan, baru 5 menit mengatakan, saya sudah olahraga, tapi saya nggak kurus-kurus. Namanya ngapain? Asal kan? Berarti dia ingin kurus sesuai dengan standarnya dia. Standar umumnya nggak dapat. Harusnya standar umumnya Pak, 2 jam. Ada lagi, harus ada PT-nya, personal trainernya. Ya kan? Harus ada gerakannya yang cepat mengeluarkan kalori, yang cepat membakar lemak. Tapi baru jalan tempat 5 menit dia bilang, aku sudah olahraga tiap hari, 3 bulan aku olahraga, berapa menit? 5 menit aja. Mengharap kurus, terus dia bilang, terus dia klaim, gak benar itu, olahraga itu bisa buat orang kurus. Kan begitu caranya. Kalau orang Israel hidup dengan cara pikirnya, tembok itu gak roboh. Kalau dia bilang, Tuhan ini gak masuk akal, gila Tuhan ini. Masa gue suruh keliling bisa roboh? Inilah artinya bahwa ketundukan dan penyembahan kepada Tuhan mengubah yang keras menjadi lembut. Amin. Tidak ada yang keras hati, tidak ada yang bisa berhadapan di hadapan Tuhan kalau kau dengan sungguh-sungguh. Makanya orang tidak punya kehancur hati. Orang banyak hatinya beku. Pelayan-pelayan susah untuk dijamah. Pelayan-pelayan susah untuk merasakan hadirat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang maha dahsyat tiba-tiba hadir. Pasti yang ada apa? Air mata netes. Gak mungkin tidak. Itu netes karena kita tahu kita sampah. Kita tahu kita debu, kata si Daud. Yang maha hadir, kita biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa? Karena sudah terlalu banyak kontaminasi dengan yang lain. Ada kekecewaan,
Ada yang disakitin, ada yang dicurangin, ada traumatis, ada ini, ada dosa yang sembunyi. Banyak. Sehingga susah untuk remuk di hadapan Tuhan. Terlalu banyak persoalan. Lalu kita bilang, aku sudah dari sananya begitu. Bapak Ibu, saya orang yang keras hati dulu. Saya orang yang paling mendendam. Saya orang yang susah mengampuni. Tapi ketika Tuhan hadir, saya bilang, Tuhan, gak ada artinya lagi hidup ini. Saya tahu saya yang punya artinya adalah Engkau saja. Itu yang meremukkan hatiku. Makanya ketika di hadapan Tuhan saya gak kuat. Kalau bisa yang ada sujud terus, karena gak mampu. Karena saya tahu betapa bobroknya diri saya. Saya tahu betapa saya tidak layaknya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tahu kalau hari ini semua semata-mata karena anugerah. Karena kebaikan Tuhan memberikan kesempatan. Saya boleh hidup. Saya boleh berbagi. Saya boleh melakukan banyak hal. Bukan karena kuat. Dan saya bisa buktikan bahwa sesuatu yang keras, sesuatu yang tidak masuk akal, ketika kita tunduk sama Tuhan, kita akan melihat banyak mujizat. Banyak cara Tuhan yang tidak masuk akal. Artinya Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita hidup dengan cara kita. Jangan sekali-sekali kita hidup dengan pikiran-pikiran kita. Kita nanti gak mampu. Nanti kita akan mengalami kebosanan. Ikut Tuhan gini-gini aja. Gak ada perkembangan, gak ada ini, gitu-gitu aja. Berapa banyak, saya punya teman itu banyak itu hamba-hamba Tuhan. Ketika saya ketemu banyak ngobrol, kayaknya saya pengen mati aja. Banyak pelayan juga yang pengen mati. Karena kekosongan. Tidak pernah mau menundukkan diri. Ya. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang memaki istrinya, memukul istrinya, seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya dia kosong. Seorang istri hamba Tuhan tidak menghargai suaminya. Kenapa? Karena kosong. Saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau semua pintu tertutup, satu hal yang saya mau katakan, pintu yang Yesus punya tidak pernah tertutup asal kita datang dengan kerendahan hati. Amin. Kita dengan kesungguhan hati. Walaupun banyak bebanmu, persoalanmu hari ini, tapi Tuhan bilang, mari datang. Aku mau legakan kau. Maukah kita datang ke Tuhan? Maukah kita diisi kembali? Pelayan-pelayan kita mungkin kekeringan, kita melayani, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita buntu dengan pelayanan kita. Lah capek, tidak ada yang ngakuin, semua menyalahkan, sudah dikasih ini salah, sudah dibuat ini disalahkan. Tapi hari ini Tuhan mau kita menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Tuhan mau mengubah sesuatu yang keras menjadi lembut. Kalau Yeriko Tuhan mampu robohkan, tidak ada yang tidak bisa Tuhan robohkan. Amin. Tidak ada yang bisa. Intinya satu hal, yang Tuhan mau adalah hati yang percaya. Alkitab katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Markus 16:18. Mengusir setan, menumpangkan tangan, berbahasa yang baru. Dan itu akan kita alami. Tidak ada berlama-lama. Ketika ada orang kesurupan itu cuma 1 detik, selesai. Tidak perlu pakai berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Kuasa itu harus nyata dalam hidup kita.
Kalau kita tidak pernah mencari jalan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berarti sebenarnya kita tidak mau Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, ketuklah, carilah, kau akan menemukan. Banyak orang berhenti. Padahal saudara yang terkasih, yang kita pahami selama ini masih kulit luarnya, belum intinya. Kita harus mencari dan menemukan, mencari dan menemukan, mencari dan menemukan. Sampai kita melihat wujud yang sebenarnya. Sampai kita melihat cara yang sebenarnya. Bahkan Tuhan akan mengubah banyak hal. Tuhan akan mengubah. Dan itu sudah saya alami sendiri. Saya dari makan gak makan, Tuhan ubah banyak hal. Saya cuma datang, Tuhan terserah. Kalaupun saya pelayanan, saya harus di kolong jembatan, saya siap memuliakan Engkau. Tapi Tuhan buka satu-satu. Gak ada yang gak bisa. Saya orang yang paling bobrok, saya orang yang paling jahat. Tapi bisa. Cuma kerendahan hati kuncinya. Mari kita datang Bapak Ibu. Kita datang dengan hati kita. Apapun yang terjadi saat ini dengan kita. Kita lagi kekeringan, mungkin kita lagi kebingungan. Mungkin kita lagi nggak punya tujuan, mungkin kita lagi kadang-kadang badan sama pikiran kita nggak bisa nyatu. Ada ke kiri, ada ke kanan. Tapi hari ini datanglah. Tinggal satu, kita harus lakukan. Kita belajar dari tembok Yeriko. Nurut. Amin. Nurut kuncinya. Jangan pernah berpikir hasilnya akan ada. Jangan pernah berpikir akan seperti apa. Kita cuma masuk dan nurut sama Tuhan. Supaya kita melihat, oh ternyata seperti ini. Kalau kita nggak nurut, kita nggak masuk, kita tidak lihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Setiap kita di tempat ini, saudara yang dipilih jadi pendeta, jadi pelayan, itu semua karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam diri kita, amin. Jika kita datang dengan kerendahan hati, maka Tuhan ubahkan. Jangan sesali apa yang kau lakukan hari ini. Mungkin ada baik menyesal, saya menyesal menjadi pengurus gereja, saya menyesal menjadi pemusik, saya menyesal menjadi seperti ini. Tapi saya mau katakan itu adalah hadiah dan anugerah. Tinggal kita melakukan dengan kerendahan hati. Jangan pernah pakai cara kita, jangan pernah pakai pikiran kita. Kita cuma nurut dari hati kita yang paling dalam. Maka terjadilah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Standar Tuhan itulah yang kita harus capai. Standar Tuhan. Supaya terjadi semuanya. Makanya Tuhan siapkan semuanya. Kamu keliling, Tuhan itu detail banget. 6 hari, oke, hari ke-7 kau begini. Di depan itu prajurit dulu, baru tabut, baru ini. Nanti terakhir, kalau kamu yang sangkakala, kalau sangkakala itu panjang, roboh dia. Dan Tuhan itu detail. Makanya ketika Tuhan bicara kepada kita, itu semuanya detail. Kalau sampai hari ini kita gak bisa dengar suara Tuhan, mari datang minta suara itu. Mari datang temukan suara itu. Mari datang. Saya selalu yang Tuhan inginkan adalah kecemburuan rohani. Kenapa orang bisa, saya nggak bisa? Kenapa orang bisa dengar suara Tuhan, saya nggak bisa? Kenapa orang bisa berkhotbah, saya nggak bisa? Kenapa orang jadi WL bisa, saya nggak bisa? Tuhan minta kecemburuan rohani itu. Tapi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk pribadi kita. Kenapa, ada apa dengan aku Tuhan? Sehingga Tuhan tidak melakukan itu kepada aku. Ada apa? Maka kita akan mencari dan menemukan yang salah.
Lampu ini tidak akan nyala kalau kabelnya gak tersambung baik dan tidak masuk ke sumbernya. Amin. Sama dengan Tuhan. Kalau kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita, apa yang Alkitab menyatakan dalam hidup kita, itu yang menjadi pertanyaan besar. Makanya Tuhan mengatakan apa? Carilah selagi aku masih bisa ditemui. Itu pesan yang harus kita pahami dengan benar. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Berarti ada saatnya di mana Tuhan gak bisa ditemui. Jangan kita telat melangkah, baru mencari, Tuhan sudah pergi. Hiduplah dengan sebuah kesadaran, ketundukan dan lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kalau tembok Yeriko Engkau robohkan Tuhan dengan semua cara-caramu. Engkau juga bisa menghancurkan hati kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua cinta yang tidak pernah padam dalam hidup kami. Kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mau melayani Engkau, yang melakukan kehendak-Mu. Bukakanlah diri-Mu pada kami Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu dalam hidup kami. Isilah kami, isilah hati kami Tuhan. Dengan yang baru, dengan cinta yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kami mau tunduk terhadap kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang mau Kau berikan dalam hidup kami, kami tahu Tuhan Yesus itu semua karena kebaikan-Mu. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami semakin teguh iman kami. Kami semakin melihat bahwa kami punya Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa ku katakan padamu. Terima kasih buat semua anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Penuhi kami semua Tuhan. Berikan roh yang baru dan cinta yang baru Tuhan. Pulihkan roh-Mu di dalam hati kami Tuhan, yang membuat kami bergejolak kembali Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hadirlah dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam setiap pelayanan kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hadirlah Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut semuanya dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari semua kita percaya berkata, amin. Kita akan bernyanyi Bapak Ibu. Kita mau katakan bahwa hidupku di tangan-Mu, amin. Sekali nanti kita akan memberikan persembahan kita. Hari petugas nanti bilang silakan maju untuk memungut persembahan. Mari kita katakan hidupku ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Amin.
hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari kita katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
Yehoshafat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami panjatkan bagimu ya Allah yang hidup. Sebab besar kasih setiamu Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan kami bersyukur saat ini boleh Tuhan hantar kami di tempat ini satu dengan yang lainnya untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di gereja Tuhan di Indonesia Sumber Kasih. Biarlah Tuhan segala pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur Bapa, kami boleh mendengarkan firman yang boleh menguatkan kami Tuhan. Dan kami menyadari Bapa akan kekuatan kami yang tidak ada artinya Tuhan dalam kami menghadapi tembok-tembok yang tebal, tembok-tembok yang menghalangi akan kemenangan-kemenangan kami. Tapi saat ini Tuhan kami diyakinkan Tuhan bahwasanya Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup menghancurkan segala tembok-tembok kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kuasa-Mu Tuhan yang bertindak akan segala tembok-tembok masalah persoalan kehidupan kami. Sehingga kemenangan itu boleh terjadi. Biarlah Tuhan setiap kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh hanya mengandalkan Tuhan saja. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja bagi kami. Janganlah Tuhan kami mengandalkan akan segala pikiran kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan sepenuhnya Tuhan, seluruhnya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kadangkala Tuhan dan sering terjadi Bapa, dan terus menerus kami merasakan Bapa, persoalan-persoalan itu silih berganti datang kepada Tuhan, datang kepada kami Tuhan, sehingga membuat kami menderita Bapa, sehingga kami membuat hidup kami susah Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan itu untuk boleh kami semakin dibentuk dalam Engkau, untuk kami boleh diuji akan kesetiaan kami. Biarlah Tuhan itu boleh terjadi. Karena firman-Mu menguatkan kami. Kami boleh merasakan kebahagiaan di dalam penderitaan itu. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Walaupun penderitaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, janganlah Tuhan kami boleh menderita oleh karena kelalaian kami dalam mengikut akan Engkau. Janganlah kami menderita Tuhan oleh karena ketidaksetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Tapi biarlah Bapa kami boleh mau taat senantiasa. Kadangkala Tuhan di dalam pencobaan, dalam penderitaan, kami boleh semakin datang kepada Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Ya Yesus Tuhan Allah kami, sadarkan kami Tuhan akan segala kelalaian kami. Sadarkan kami Tuhan akan segala ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami, perubahan itu terjadi bagi kami. Di saat-saat ini Tuhan kami boleh merasakan itu semua Tuhan. Di dalam tubuh-Mu gereja Tuhan di Indonesia Bapa. Kami serahkan Tuhan pengurus wilayah
GTDI meladang ke dalam tangan penguasa-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau beri kesatuan hati bagi kami semuanya hamba-hamba-Mu. Gembala-gembala GTDI wilayah Meladang, khususnya Tuhan pengurus GTDI wilayah Meladang. Mari Tuhan, kiranya kuasa-Mu bekerja, sehingga beri kami Tuhan hati yang merendahkan diri di hadapan. Biarlah Tuhan kami mengesampingkan semua akan segala keegoisan kami Tuhan. Tapi kami mau tertuju hanya melayani Tuhan saja. Kami tidak mau melihat siapakah orangnya Tuhan di dalam pengurus wilayah ini. Tapi kami mau melihat, memandang pelayanan ini untuk memberikan bagi kami, untuk boleh kami lakukan Bapa surgawi. Mari Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Tolong gereja-Mu, tolong hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar kami boleh punya hati yang merendahkan diri Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ubah hati kami Tuhan seturut akan Engkau. Yesus, sungguh Tuhan kami sudah sangat letih, kelelahan oleh karena persoalan-persoalannya Tuhan yang tidak berarti, hanya oleh karena menonjolkan diri kami sendiri Tuhan. Tolong Tuhan sadarkan kami berhamba-hamba-Mu. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan saat ini gereja Tuhan Indonesia yang saat ini bergejolak Tuhan. Gelombang-gelombang badai itu Tuhan selalu menghantam kami. Bapa yang baik, kami tidak tahu Tuhan bagaimana ke depannya gereja-Mu. Tapi biarlah Tuhan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa pelayanan ini hanya milik-Mu saja Bapa. Sehingga Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan penguasa-Mu. Sadarkan kami Tuhan, jangan kami memakai pikiran kami sendiri Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini Bapa surga. Biarlah Tuhan, Roh-Mu menggerakkan kami Tuhan untuk mau memikirkan kemajuan pelayanan di gereja Tuhan Indonesia. Untuk itu Bapa surgawi kami serahkan Tuhan buat pimpinan gereja Tuhan Indonesia, badan pekerjaan harian. Tolong Tuhan buat ketua nasional kami Bapak Bishop Dr. Peringatan Ciobua. Selaku ketua nasional gereja Tuhan, tolong beri hikmat bagi dia Tuhan Yesus. Beri Tuhan suatu hati yang menaruh perhatian untuk gereja Tuhan Indonesia ini. Tolong Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sairin Pardusi. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini penuh hikmat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan beri kekuatan bagi dia Tuhan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan embankan bagi dia. Hamba-Mu Tuhan sebagai bendahara pusat, tolong Tuhan beri hikmat bagi hamba-Mu. Beri Tuhan roh hikmat yang daripada Tuhan, untuk boleh hamba melaksanakan tugas, untuk mau melakukan segala tugas yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terlebih Tuhan, biarlah Bapa Engkau beri kesatuan hati bagi kami Tuhan, buat pimpinan nasional gereja Tuhan ini Bapa. Tolong Tuhan Yesus, biarlah kami saling beri perhatian Tuhan buat gereja ini. Tolong Tuhan, tolong Bapa hamba-hamba-Mu. Demikian juga Tuhan buat setiap ketua-ketua wilayah kami serahkan ke dalam tangan penguasa-Mu. Buat seluruhnya Tuhan, ketua-ketua departemen Kau berkati Bapa. Seluruhnya para gembala Tuhan gereja lokal dimanapun berada di seluruh Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penguasa-Mu. Biarlah kami benar-benar bersatu hati Tuhan, menaruh perhatian dalam pelayanan di gereja Tuhan Indonesia ini. Biarlah Tuhan kami benar-benar takut akan Tuhan.
Biarlah Tuhan dalam pelayanan hanya Engkau saja yang dimuliakan. Terima kasih Yesus. Kami akan melihat Tuhan, pemulihan terjadi di gereja Tuhan di Indonesia. Kami akan melihat Tuhan, kebangkitan perubahan terjadi di gereja Tuhan di Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia ini adalah milik-Mu saja. Karena ada Roh Tuhan. Karena gereja ini dimulai daripada Roh Kudus-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu. Kami mempunyai Presiden Joko Widodo yang penuh hikmat yang daripada Tuhan, yang benar-benar berani menegakkan kebenaran dan memberi keadilan, sehingga Tuhan kami, umat-Mu boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di masa akhir-akhir tugasnya Tuhan sampai tahun 2024 ini, mari Tuhan tetap kuatkan dia Tuhan. Biar tetap dia teguh Tuhan menjalankan tugasnya di dalam kebenaran Bapa surgawi. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati buat presiden kami ini Tuhan. Biar dalam keadaan sehat selalu. Mungkin juga Tuhan kami serahkan Bapa berencana pemilihan presiden. Tolong Tuhan Yesus di tahun 2024 ini kami akan melaksanakan pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat RI daerah. Tolong Tuhan Yesus. Demi juga Tuhan kami akan melaksanakan pemilihan kepala-kepala daerah. Tolong Bapa surgawi bangsa kami ini Tuhan. Biar Engkau campur tangan Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala pertikaian. Jauhkan Tuhan dari segala keributan Tuhan. Biarlah Tuhan seluruhnya Bapa bangsa ini dapat terkendali Bapa. Jauhkan Tuhan dari segala kerusuhan Tuhan. Bila damai daripada-Mu Tuhan boleh kami nikmati di bangsa kami ini. Terpujilah Tuhan Yesus, termulah Engkau ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh saat ini Tuhan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Berkati Tuhan berhamba-Mu Bapak Pendeta Surya Sanipar selaku gembala Gereja Tuhan di Indonesia Sumber Kasih di tempat ini. Berkati Tuhan pelayan-pelayanannya, berkati jemaatnya Tuhan. Terlebih Engkau berkati Bapa surgawi, keluarganya. Bila Tuhan pelayan di tempat ini semakin maju. Terpujilah Tuhan Yesus. Termulah Engkau ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita bernyanyi satu lagi sebelum nanti kita akan ditutup oleh berkat oleh Pak Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Pak Pardosi. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan segala puji syukur hanya milik Tuhan Yesus. Amin. Kami mau
Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang layak menerima pujian dari kami. Engkau sudah melihat keberadaan gereja Tuhan di Indonesia yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Bapakku, hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau andalan kami, Bapa. Kami percaya bahwa gereja Tuhan ada di bawah perlindungan-Mu. Kami percaya Bapa, khususnya wilayah Meladang. Tuhan tolong, Engkau tahu ada pergolakan yang tidak bisa kami selesaikan dengan baik. Kami butuh campur tangan Tuhan. Tolong Bapa, tolong Bapa. Biar perahu kami boleh berjalan sebagaimana mestinya. Badai, angin sakal yang sedang mengganggu perjalanan kami minta tolong Bapa. Biar hati kami tenang. Biar hati kami bisa berdamai Tuhan. Kami melihat bagaimana hamba-hamba-Mu banyak yang menjadi manusia-manusia yang tidak benar. Sungguh kami kecewa Tuhan. Semakin dalam kami mengerti, semakin dalam kami ketahui. Ampuni para hamba-Mu. Ampuni kami Bapa, manis di bibir, tetapi hatinya sungguh-sungguh membelot. Ampuni kami Bapa, ketika kami bermuka dua di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Engkau tahu Tuhan, sungguh-sungguh hidup kami ada di tangan-Mu. Tidak ada kekuatan kami, tidak ada andalan kami. Biarlah persekutuan seperti ini membuat kami semakin erat bersatu, membuat kami satu sama lain saling mengenal, menumbuhkan kasih yang mula-mula, kasih yang membangun. Tolong Bapa, tolong. Kami boleh mengikat kesatuan kami ini dengan ikatan yang dari Allah. Tolong Bapa, juga buat jiwa-jiwa yang Engkau percayakan untuk kami layani di jemaat kami masing-masing. Sumber kasih di tempat ini, jemaat di Jalan Binjai Tuhan. Jemaat di Bromo, jemaat di Air Bersih, di Mestika, bahkan di Serotan, di Bambu Runcing. Tuhan tolong, kami sebagai gembala hanyalah yang Engkau percaya. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu ada di tangan-Mu. Walau tidak bersama dengan kami tetap rindu. Kami tetap datang di hadapan-Mu sebagai gembala yang Engkau beri tanggung jawab. Tolong kami Bapa. Inilah kami para pengerja yang boleh hadir saat ini. Tuhan, hidup kami ini kami serahkan di tangan-Mu. Penggembalaan kami serahkan di tangan-Mu. Tolong ya Bapa, tolong. Secara khusus hamba-Mu di tempat ini, tolong Tuhan, tolong. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhan menyertai kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami yang diberi tanggung jawab untuk pelayanan, diberkatilah secara melimpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh banyak pergumulan dan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan yang mengetahui dan Tuhanlah yang menyertai kami Bapak. Sebentar kami akan kembali, Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh